Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempersembahkan video supervisi klinis. Saya Aji Atul Mu'alimah dengan NIM 23205067 yang berperan sebagai kepala sekolah. Dan juga rekan saya Kumairah Salum dengan NIM 23205037 berperan sebagai guru. Dan juga rekan saya, dan saya Salwa Sanabila dengan NIM 23205061 yang berperan sebagai guru. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini yang telah meluangkan waktu ya Ibu ya. Bagaimana nih Ibu pembelajaran akhir-akhir ini? Baik, selamat pagi juga Ibu. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk pembelajaran akhir-akhir ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Namun saya sedikit khawatir tentang materi yang telah saya sampaikan. Para murid itu tidak antusias dan juga saya juga tidak mendapatkan umpan balik dari murid-murid. Oh baik, saya mengerti Ibu. Kurang antusiasnya dari siswa, kurang ada feedback dari siswa, itu menjadi tantangan besar bagi kita untuk para pendidik gitu ya Ibu ya. Tapi sejauh ini, apakah Ibu juga sudah melakukan bagaimana nih untuk mereka biar bisa lebih antusias ataupun mendapatkan feedback? Apakah Ibu juga sudah melakukan hal itu? Baik, dari yang telah saya perhatikan, para siswa itu cenderung lebih suka ke praktik. Bagaimana mereka langsung terlibat langsung. Kalau secara teoritis mereka kurang tertarik. Dan saya juga menemukan bahwa siswa itu kurang nyaman tentang bagaimana mereka berpendapat atau memberikan umpan balik kepada saya. Baiklah, mari kita lebih dalam lagi tentang penyebab dari permasalahan ini. Sebelumnya, apakah Ibu sudah menganalisis apa sih penyebabnya kok masalah ini muncul? Mengapa mereka itu kurang antusias? Apakah ketika di kelas pelajaran itu membosankan? Apa kurang menarik seperti itu? Apakah Ibu sudah melakukan analisis terlebih dahulu mengenai problematika ini muncul? Baik, saya sudah mencoba berbagai cara. Di antaranya memberikan contoh yang relevan tentang materi yang telah saya sampaikan dan mencoba murid-murid untuk berdiskusi bersama. Namun masih belum ada kemajuan untuk dari siswanya itu. Baiklah Ibu, saya rasa kita itu perlu mencoba metode yang baru yang lebih bervariasi tentunya ya Bu ya, seperti proyek kelompok, simulasi atau permainan edukasi seperti itu. Selain itu kita juga harus menciptakan suasana kelas itu agar lebih seru, menarik. Kadang itu kalau kita menjelaskan hanya sekedar teori itu siswa itu cenderung ngantuk dan juga bosan gitu ya Ibu ya. Maka dari itu kita perlu nih supaya bagaimana kelas itu menyala. Untuk menarik feedback dari siswa itu sendiri, bagaimana kalau Ibu tuh menggunakan kotak saran. Nah, dengan kotak saran itu tadi, nanti siswa itu akan mencatat tuh pendapatnya di situ. Terkadang itu siswa itu kurang ada feedback itu karena biasa terjadi itu karena tidak pede. Dan selain tidak pede itu mereka juga lebih cenderung apa ya namanya takut salah gitu Ibu. Kalau aku speak up nanti takut salah atau gimana gitu. Maka dari itu dengan diadanya kotak saran itu sendiri nanti akan membuat siswa itu lebih berani untuk berspeak up di situ. Nanti kita tunjuk nih, misalkan dari si A. Oke nih si A bagaimana nih sarannya di sini kita bacakan. Dan setelah itu si A itu nanti akan berpendapat. Nah dengan di situ dia tuh akan memancarkan, akan menjadi lebih pede gitu untuk menyuarakan pendapatnya. Seperti itu Ibu. Bagaimana menurut Ibu? Baik, terima kasih Ibu atas sarannya. Saya akan mencoba berbagai metode yang telah Ibu sampaikan. Dan saya juga akan menciptakan suasana kelas yang lebih santai agar para siswa juga merasa nyaman dan merasa ingin berpartisipasi.
Baik, untuk pembelajaran ini, untuk saran yang saya berikan tadi, saya minta laporannya untuk 1 bulan ke depan ya Ibu ya. Bagaimana mengenai progres kemajuan siswa, mengenai yang kurang antusias dan belajar, yang kurang feedback itu nanti saya minta laporan pembelajarannya, progres dari saran yang saya berikan kepada Ibu gitu ya. Sekarang ini tanggal 10 ya. Saya minta tanggal 10 Januari kita adakan janjian untuk bertemu lagi membahas mengenai progres yang telah saya sarankan kepada Ibu. Begitu ya Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih juga atas sudah memberikan waktunya kepada saya dan saya juga akan segera mengirimkan laporan tentang hasil belajar para siswa. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, semoga saran yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kelas Ibu dan juga ada kemajuan ya Ibu ya, ada progres dari saran yang saya berikan. Terima kasih. Baik, saya pamit diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Helum ya. Bagaimana Ibu atas pembelajarannya pada pagi hari ini? Selamat pagi Bu, terima kasih juga atas waktunya. Di sini saya akan berkonsultasi bahwa saya itu menyadari bahwa di kelas saya, terutama di kelas saya, itu tampaknya itu mengalami kesulitan. Tapi saya sudah melakukan beberapa metode pembelajarannya itu, tetapi siswa itu tidak mendukung dalam pembelajaran atau belum maksimal. Baik Ibu, tadi juga sudah ada Ibu Salwa dari kelas 1C yang konsultasi mengenai problematika yang ada di kelasnya juga. Di sini apakah Ibu sudah mengidentifikasi faktor-faktor apa sih menyebabkan mereka itu kurang memahami materi yang Ibu berikan? Kan bisa jadi memang gaya belajar orang kan beda-beda, begitu ya Ibu ya. Apakah Ibu sudah mengidentifikasi faktor-faktor tersebut? Setelah saya melakukan observasi, saya melihat ada beberapa siswa itu mengalami pemahaman yang kurang. Ada juga yang kurang percaya diri dalam bertanya atau pembelajaran yang lainnya yang perlu ditanyakan. Saya sangat khawatir mereka itu merasa malu jika tidak mengerti. Nah, bagaimana itu cara mengatasinya, Bu? Oke, baik Ibu. Jadi itu kan beberapa siswa, jadi tidak satu kelas gitu ya Ibu. Ibu bisa menggunakan metode pendekatan personal dengan siswa tersendiri. Misalkan nanti ada 3 atau 4 siswa, nanti coba Ibu pendekatan personal terhadap mereka. Nanti Ibu melakukan pembelajaran di luar jam kelas, di luar jam mata pelajaran. Seperti misalkan waktu sudah pulang, nanti Ibu bisa melakukan pendalaman, bisa melakukan pendekatan kepada mereka 15 menit. Setelah itu nanti Ibu bisa melakukan mereka. Dengan seperti itu, mereka itu lebih dirangkul. Mereka nanti kita tuh juga lebih tahu problematika apa sih yang mereka alami kalau ketika mereka itu mengalami ketakutan atau tidak berani speak up, dan gara-gara tidak berani speak up itu bisa menggunakan siswa itu masih belum paham untuk memahami materi yang diberikan. Baik Bu, saya bisa menjalankan waktu khusus untuk mereka. Saya juga berpikir untuk melibatkan orang tua dalam pembelajarannya mereka di rumah. Baik, sangat tepat Ibu. Nanti Ibu juga bisa berkomunikasi dengan orang tua wali. Nanti biar orang tua itu bisa mensupport anak-anaknya untuk belajar di rumah. Dengan seperti itu nanti bisa memunculkan semangat belajar juga dari anak-anak itu sendiri. Baik Ibu, saya sangat setuju dengan pendapat Ibu. Saya akan mengatur pertemuan dan mencoba metode pembelajaran yang baru atau yang kecil. Terima kasih ya Bu atas sarannya. Sama-sama Ibu, mari kita terus pantau perkembangan dari anak-anak tersebut. Semoga dengan adanya diskusi kita kali ini bisa ada hasil dan juga progres belajar dari mereka. Dengan usaha kita kali ini, ya mungkin pasti ada perbaikan lebih lanjut dari siswa-siswa itu sendiri Ibu. Baik, semoga berhasil dan semoga ada perkembangan, ada kemajuan dari siswa-siswi tersebut. Baiklah Bu, terima kasih atas sarannya ya. Terima kasih telah menyaksikan video kami.
Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.